Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin 13 Juni 2022 bahwa pasukannya berjuang mempertahankan setiap meter kota Severodonetsk dari cengkrama Rusia. Severodonetsk dan Lysychansk terpisah oleh sungai di timur Ukraina. Kedua kota itu telah menjadi sasaran utama penggempuran Rusia selama berminggu-minggu. Daerah-daerah tersebut berada di Luhansk bersama Donetsk. Luhansk merupakan bagian dari wilayah separatis Donbas. Donbas telah dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia sejak 2014. Kini Rusia tengah berupaya menaklukkan seluruh wilayah tersebut. Gaidai mengabarkan pabrik kimia Azot masih ditembaki pasukan Kremlin. Ratusan warga sipil mengungsi di pabrik tersebut. Sementara itu, Lysychansk juga menghadapi penembakan tak henti. 3 warga sipil termasuk seorang anak laki-laki berusia 6 tahun tewas akibat serangan. Pada Minggu 12 Juni, Zelensky menyebut pertempuran di Severodonetsk berlangsung sengit. Panglima Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan artileri massal di wilayah itu memberikan keuntungan 10 kali lipat terhadap Rusia. Moskow melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap kota industri tersebut, sebab Severodonetsk akan membuka jalur ke kota besar lainnya, Kramatorsk. Seiring pertempuran fisik memuncak, perang turut dimainkan melalui pengadilan, di mana otoritas separatis pro-Rusia di Donetsk menjatuhkan hukuman mati kepada 2 warga Inggris dan seorang Maroko pada pekan ini, sebab mereka berperang mendukung tentara Ukraina. Keluarga para warga Inggris, Aiden Eslin dan Shomer Pinner mengatakan mereka telah tinggal di Ukraina sejak tahun 2018. Hukuman itu kemudian memicu kemarahan di negara-negara barat, tetapi pemimpin separatis Donetsk Denis Pushilin menegaskan bahwa dia tidak akan mengubah keputusannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada Senin 13 Juni mengatakan, pertempuran untuk wilayah Donbas di Ukraina Timur pasti akan tercatat dalam sejarah militer sebagai salah satu pertempuran paling brutal di Eropa. Zelensky mengatakan Ukraina menghadapi keuntungan signifikan dari Rusia dalam jumlah peralatan dan terutama sistem artileri. Zelensky mengatakan seorang anak laki-laki tewas pada Senin 13 Juni akibat penembakan Rusia dalam pertempuran di Lysychansk. Pertempuran itu terjadi setelah pejabat militer di Ukraina pada hari sebelumnya mengatakan pasukan mereka telah didorong mundur dari pusat Severodonetsk yang bersama dengan kota embarnya, yaitu kota kembarnya Lysychansk, menjadi jantung pertempuran, di mana saat itu untuk apa yang masih dalam kendali Ukraina di wilayah Luhansk di Donbas timur Ukraina. Para pejabat juga mengatakan 3 jembatan utama yang membuka Severodonetsk ke Lysychansk sekarang tidak dapat dilalui kendaraan, yang berarti rute pasukan masuk dan evakuasi keluar melalui rute tersebut tidak mungkin. Rusia pada Senin 13 Juni mengklaim telah menghancurkan beberapa sasaran militer Ukraina selama 24 jam terakhir, menyajikan data terbaru tentang kerugian Ukraina dalam perang yang dimulai pada 24 Februari, di mana jubir Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada konferensi pers di Moskow mengatakan pada selama sehari terakhir pasukan Rusia mencapai titik penempatan, sementara untuk tentara bayaran asing dan 2 baterai peluncur roket ganda dengan rudal berbasis udara presisi tinggi. Peluncuran rudal itu menghancurkan sebuah titik komando stasiun radar sistem pertahanan udara Buk M1 dan 63 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, kata Konashenkov. Sebagai hasil dari serangan udara, lebih dari 120 pasukan nasionalis Ukraina dilumpuhkan dan 2 tank tubuh senjata artileri lapangan dan 11 kendaraan khusus juga dihancurkan. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 8 drone Ukraina, sementara pasukan roket dan artileri menghantam 247 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer, 13 titik kontrol, 63 posisi tembak artileri, 7 unit yang bertanggung jawab atas beberapa peluncur roket serta stasiun peperangan elektronik, kata Konashenkov. Secara total Ukraina telah kehilangan 201 jet tempur, 130 helikopter, 1.196 kendaraan udara tanpa awak, 338 sistem pertahanan udara, 3.525 tank, 515 peluncur roket ganda, 1.933 senjata lapangan dan 3.583 kendaraan militer dan khusus sebut. Lebih dari 4.390 warga sipil tewas di Ukraina sejak perang dimulai pada 24 Februari. Sementara itu lebih dari 14 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk lebih dari 7,3 juta yang telah melarikan diri ke negara lain menurut angka PBB.